Hai, saya Fuad dari Fubidon dan selamat datang di edisi lain dari Kanal Rasionalitas, di mana kali ini saya bakalan bahas tentang Gus Miftah bersama siapa lagi kalau bukan Pak Guru Gembul. Pak Guru Gembul, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik, alhamdulillah. Ya, cukup padat. Cukup padat ya, cukup padat. Heeh. Iya, saya memastikan kali ini mic-nya berfungsi ya, bukan Mike Tyson. Oh iya, iya. Saya tidak Oh, menggunakan mic sebenarnya sekarang. karena sudah kecewa karena kalah. Ya ampun, obrolan itu berbekas sekali ya sampai sekarang digunakan. Iya, jadi sepertinya itu jadi intro yang bagus juga untuk channel saya. Jadi, wah ini bisa bahas banyak hal gitu. Jadi kelihatan kelihatan keren gitu loh. Tapi ya, tapi itu. Jadi ya gitu. Oke. Jadi saya sering kehilangan ide di tengah jalan kayak begini. Anyway, Pak Guru, pas pertama kali dengar kisah Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh di depan panggung, apa perasaan Pak Guru? Em, ini sebenarnya dua perspektif yang sangat berbeda, tapi saya sangat berharap agar orang lain memahami situasi dan kondisinya. Jadi pertama, Gus Miftah itu sebenarnya adalah salah satu sosok dai yang awal-awalnya memang cukup inspiratif dan memberikan kepada orang banyak contoh betapa dakwah itu semestinya diarahkan kepada orang yang membutuhkannya, karena dakwah itu adalah mengajak orang menuju kebaikan dan mengajak orang-orang yang terlena di dunia untuk bisa menikmati celupan-celupan spiritual dari Tuhan. Makanya ketika Gus Miftah dikenal sebagai orang yang berceramah di tempat-tempat, maaf ya, prostitusi, kemudian diskotik, tempat-tempat yang sangat ini sebenarnya adalah sesuatu yang harus diapresiasi. Tetapi kemudian karena beliau mungkin diduga memang bukan berlatar sebagai orang yang em, terikat secara ketat dengan nilai-nilai spiritual, maka bahasa-bahasa yang beliau gunakan itu adalah bahasa sehari-hari orang di jalan gitu. Jadi kalimat-kalimat, saya mohon maaf ya kalau misalkan harus diulang, tapi kalimat-kalimat seperti goblok, tolol, bodoh, lonte dan hal-hal yang dan kalimat-kalimat yang semacam itu adalah kalimat-kalimat memang orang-orang pasaran gitu yang sangat tidak wajar kalau misalkan disampaikan di ruang publik, apalagi digunakan untuk menyerang atau merendahkan orang-orang lain gitu atau pihak yang lain. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah catatan yang sangat penting dalam hal ini. Tetapi bagaimana beliau dijatuhkan sampai terakhir itu beliau tidak mengundurkan diri dari posisinya di pemerintahan, saya pikir itu adalah sesuatu yang disayangkan karena bagaimanapun ya kita tidak bisa melihat orang hanya dari sisi buruknya saja. Kita tidak bisa melihat orang dengan kecelakaan satu dua saja gitu. Jadi di satu sisi saya setuju bahwa Gus Miftah bukan seorang ulama, tapi beliau adalah seorang yang punya iktikad yang untuk menyebarkan agama sesuai dengan pemahamannya. Tetapi di sisi lain bahwa beliau telah melakukan tindakan yang keterlaluan dan keterlaluannya itu diekspos di media dan ya ini sangat tidak baik dan bisa dibilang pada bagian ini tindakannya adalah sesuatu yang sangat-sangat tercela, tetapi beliau sudah minta maaf, sudah bergandengan tangan dengan korban yang ditudingnya dan sebagainya, ya semestinya bagi kita ya sudah selesai-selesai aja. Tapi ternyata polemik tidak berhenti sampai akhirnya beliau mengundurkan diri. Eh, Netizen Indonesia itu mudah sekali digerakkan terhadap hal-hal yang sensasional dan terhadap hal-hal yang emosional gitu. Jadi emosional dalam hal ketika ada peristiwa yang seperti ini kan akhirnya orang yang dibully dalam tanda kutip oleh Gus Miftah itu mendapatkan bantuan dari berbagai kalangan, jumlahnya sangat banyak sekali, sedangkan Gus Miftah justru dibalikan 180 derajat. Ini adalah pembelajaran buat kita semua dan netizen-netizen di Indonesia dengan situasi yang seperti ini rentan karena mereka bisa aja digerakkan untuk melakukan hal-hal yang buruk tanpa mereka sadari. Oke, ya saya sedikit sebenarnya sedikit nggak expect dengan jawabannya Pak Guru ya. Jadi tentu tentu saya belum
belum sepenuhnya setuju dengan itu, dan saya pikir kita juga tidak mencari persetujuan, tapi saya bisa melihat em, perspektif yang Pak Guru punya itu menarik. Tapi saya pengen tahu ya, em, menurut standar yang Pak Guru punya, em, saya pikir banyak dari kita bisa setuju di sini bahwasanya itu kan tergolong mencela ya di depan umum, Ya, dengan posisi beliau yang di atas panggung dan mencela orang betul. yang secara status sosial dan status ekonomi pastinya juga inferior gitu. Apakah sikap Gangguan itu eh, tidak eh, terdengar. tidak terdengar? Cek, cek. Cek, saya masih baik-baik saja. Tes dari, hmm, Baik. sudah masuk Eh, ya? Masuk, masuk. Saya Oke. bisa menduga apa yang dikatakan walaupun tadi tidak didengar, tapi saya bisa menduga. Jadi saya langsung jawab begini. Dalam pikiran saya dan sudah menjadi prinsip saya dan bahkan kemudian sudah berkali-kali saya ulangi prinsip itu di berbagai kesempatan, bahwa saya selalu berupaya untuk menilai orang berdasarkan pada tindakannya, berdasarkan pada eksistensinya, bukan berdasarkan pada pribadinya gitu. Dan saya selalu benar-benar memisahkan pribadinya dengan perbuatannya. Jadi ketika misalkan ini saya diulang-ulang tapi saya ingin menyampaikannya. Jadi ketika saya melihat Pak Prabowo, saya menghormatinya secara pribadi. Ketika Pak Prabowo melakukan tindakan yang saya pikir keliru, maka saya akan mengkritiknya. Ketika saya melihat Pak Prabowo sebagai orang yang melakukan tugas-tugas kenegaraan dengan baik, maka saya akan mengapresiasinya. Jadi saya bisa saja membenci dan mencintai Pak Prabowo dalam satu kesempatan yang sama pada menit yang sama. Karena saya tidak berurusan dengan pribadinya, tetapi saya berurusan pada apa yang beliau lakukan, apa yang beliau katakan, apa yang beliau niatkan, apa yang menjadi kebijakan-kebijakan beliau. Termasuk juga dalam hal ini Gus Miftah, bahwa saya sama sekali tidak akan mentolerir pernyataan Gus Miftah yang disampaikan di ruang publik, di depan masyarakat, di depan televisi, kepada orang yang memiliki yang kurang memiliki akses terhadap pengetahuan, terhadap akses ekonomi, akses kekuasaan, nampaknya sama sekali tidak memiliki itu, dan itu dijadikan bahan candaan dan itu ditertawakan, itu sama sekali tidak bisa ditolerir. Tapi tindakan itu yang sama sekali tidak ditolerir. Maksudnya saya tetap akan saya tetap akan menghujat dan menistakan tindakan itu, bahkan ketika yang mengatakan itu adalah misalkan presiden, atau misalkan yang melakukan itu adalah teman saya, atau yang melakukan itu adalah karena saya tidak fokus pada perbuatannya. Maaf, saya tidak fokus pada pribadinya Gus Miftah itu gitu. Nah, jadi Gus Miftahnya, kalau misalkan dia sudah berhubungan baik kembali dan saling memaafkan dengan korbannya, ya saya pikir selesai. Tapi bahwa tindakannya, seumur hidup saya tetap tidak akan membela tindakan itu, dan ketika siapapun yang mengatakan atau yang melakukan itu kepada pihak lain. Jadi pemisahannya adalah seperti itu. Karena dalam pikiran saya, eh, hal yang paling sederhana tentang berpikir itu kan adalah berpikir objektif. Berpikir objektif itu artinya adalah berpikir sesuai dengan objeknya, bukan berpikir sesuai subjeknya. Karena berpikir sesuai objeknya, maka objeknya dalam konteks ini apa? Hinaan, makian, bullying, kata-kata kasar yang disampaikan kepada orang lain di ruang publik. Nah, itu adalah kesalahan besar. Tetapi subjeknya dalam hal ini pelakunya adalah Gus Miftah, maka Gus Miftah. saya berlepas tangan dari menghakiminya gitu. Saya menghakimi apa yang diperbuatnya, seperti itu. Maksudnya perbuatan itu bisa dilakukan sama siapapun, dan saya tetap akan menyerang perbuatan itu siapapun yang melakukannya. Tetapi sebaliknya untuk Gus Miftahnya, no comment. Gus Miftah itu adalah urusan dirinya sendiri dan urusan Tuhan, dan itu adalah milik Tuhan gitu. Dan ini saya sampaikan di mana-mana. Misalkan ketika saya mengkritik Habaib gitu, ketika saya mengkritik, ya Habaib juga saya tidak pernah secara pribadi menyerang mereka. Saya apresiasi, saya bahkan agak kasihan dan merasa bersalah ketika Habib Rizik kemarin misalkan kehilangan begitu banyak pengikutnya. Kemarin dalam Hari Ahok Nasional sedikit sekali yang ikut dalam reuni di Monas itu. Iya, saya dalam hal itu agak apa ya?
agak bersimpati gitu. Tetapi tindakan beliau yang begini yang begitu ya tetap saya harus kritik gitu. Begitu sih kurang lebihnya, Kang. Jadi landasan pikiran saya adalah seperti itu. Kalau misalkan Akang tidak setuju ya ayo aja kita diskusikan gitu. Maksudnya saya begini, bagian yang saya masih berusaha untuk mencerna ya. Saya melihat itu adalah perilaku yang tidak pantas ditunjukkan oleh seorang Gus gitu. Dan saat dia sedang berada di atas panggung, dia sedang duduk di sana sebagai seorang Gus gitu loh, sebagai seorang ulama gitu kan. Dan mungkin secara pribadi dia punya kepribadian yang mungkin nyeleneh gitu. Ya begini, apa namanya? Saya paham juga sama orang-orang yang suka ngatai-ngatai orang lain goblok, tolol dan lain sebagainya. Saya dulu punya pelatih basket juga kayak begitu dan saya termasuk yang sering dikatain gitu. Tapi itu adalah dalam kapasitas tertentu gitu loh. Saat saya dikatain misalnya di dalam konteks itu adalah untuk memotivasi saya dan no hard feeling setelah itu selesai gitu kan. Nah, di dalam kasus Gus Miftah ini kan saat mengatakan goblok gitu kan di depan umum itu kan beliau sebagai seorang Gus gitu loh. Yang menurut saya itu bukan cerminan sikap yang baik gitu. Dan kalau kita bilang itu adalah sebagai beliau pribadi, apa namanya karakter pribadinya kan kan nggak gini lah kalau misalnya dia punya sifat yang tidak baik gitu. Dan dia bisa menjaga itu secara profesional, mungkin dia tidak akan mengatakan itu di depan umum gitu loh. Jadi menurut saya harus mengundermine, menggarisbawahi bahwasannya ini adalah pribadi seorang Gus yang kurang baik. Apa pandangan Pak Guru sama statement saya? Perkataan itu terlepas apakah dikatakan Gus atau bukan tetap salah. Tindakan itu apakah Mhm, dia disebutkan oleh orang yang diklaim mhm, sebagai ulama atau seorang tukang bakso atau pelatih basket seperti yang Akang jelaskan tadi itu tetap salah mhm, bagaimanapun. Jadi nomor satunya itu. Nomor duanya, sebenarnya siapa juga yang mengatakan bahwa Gus Miftah itu adalah Gus? Kan sebenarnya masyarakat. Jadi, nah ini dimulai dari ayo kita diskusikan, tapi ini dimulai dari kesalahpahaman kita terkait dengan istilah matinya kepakaran. Kesalahan kita dalam memahami uh, kepakaran itu sendiri. Jadi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang hidup dan dibesarkan dalam dimensi-dimensi serta karakteristik-karakteristik feodal, di mana karakteristik-karakteristik feodal itu memaksakan kita untuk tunduk patuh pada perkataan atau pernyataan, klaim, atau propaganda yang diungkapkan oleh orang yang kita hormati. Jadi kita hormati dulu seseorang, setelah kita menghormati seseorang itu, maka apapun yang dia katakan itu harus kita terima gitu. Nah, kita tidak punya dimensi untuk mengkritik orang-orang yang seperti itu, sebab kalau misalkan mengkritik kita dianggap durhaka, maaf, ya kita dianggap durhaka, kita dianggap tercela dan lain sebagainya gitu. Ya semestinya adalah sejak awal kita tuh harus mempertanyakan kenapa seseorang itu harus dipanggil Gus, kenapa seseorang itu harus disebut Kiai, kenapa seseorang itu harus disebut Habib, kenapa seseorang itu harus disebut ulama. Kan kita tuh mengklaim dulu seseorang, memberikan identitas, baru kemudian kita mengikuti perkataannya gitu. Kan seharusnya dalam dalam dunia yang lebih rasional seperti yang Akang jelaskan itu, kalau misalkan kita sebut Gus lah atau Kiai lah atau ulama gitu, dia memberikan dulu kontribusi kepada masyarakat. Apakah dia kata-katanya santun, dia rajin berderma, dia menginspirasi orang lain, dia kemudian memberantas kejahatan, dia mendukung negara untuk melakukan hal-hal yang baik, dia pokoknya semua hal baik dia lakukan. Setelah semua hal baik dia lakukan, baru orang itu disebut sebagai ulama atau Habib, bukan, ya ulama atau kiai kan gitu kan seharusnya. ya. Nah di Indonesia kebalik, orang mengklaim dulu saya Gus Miftah. Orang mengklaim dulu saya Gus ini, saya kiai ini, ulama ini. Ada misalkan Habib yang mengaku kami itu ulama dan sebagainya, diaku dulu ulama, nanti mau kata-kata seburuk apapun, tindakan seburuk apapun, kita akan mentolerir itu. Ya nggak apa-apa kan dia ulama.
Kan gitu. Akhirnya ada bara dalam sekam dalam cara kita menilai ulama. Akang sadar nggak bahwa sebenarnya ulama-ulama itu secara inheren dibenci sama masyarakat kita. Bukan ulama beneran, tapi orang yang Saya mengaku nggak sadar. ulama. Nggak sadar? Oke, Coba kalau oke. misalkan kita perhatikan baik-baik gini ya. Siapa ulama yang nggak punya haters? Ah ya, 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 Oke? ya. Rata-rata Oke, punya. bahkan sesama ulama saling meng-hate satu sama lain. Mm. Betul kan? Ah ya, ya, Oke. ya, ya, ya. Sekarang mari jadi sebenarnya kita sebenarnya tidak suka pada ulama. Sekali lagi ya, bukan semua ulama, tapi ada fenomena, ada perasaan kolektif masyarakat kita terkait dengan ulama. Makanya banyak istilah. Jadi kita tuh sangat religius, sangat ingin mendambakan Tuhan, sangat ingin mendambakan surga. Maaf, sangat mendambakan surga dan sangat mendambakan Tuhan, tetapi kita tuh selalu dibatasi oleh, wah, untuk mencapai Tuhan, untuk mencapai surga, kita harus ke ulama dulu. Jadi walaupun nggak suka sama ulama, kita tetap harus mencintainya. Jadi mencintai ulama itu didoktrin. Karena mencintai ulama itu adalah doktrin, maka sebenarnya itu ada bara dalam sekam. Maka ketika yang namanya ulama itu kepleset sedikit aja, kita tidak memaafkan sama sekali. Katakanlah sebelum Gus Miftah itu ada yang namanya Agim. Agim itu memberikan inspirasi, memberikan wejangan-wejangan yang sangat luar biasa. Karakteristik yang sufistik itu memberikan kepada banyak orang, jutaan orang, dorongan untuk melakukan perilaku yang baik. Sekali saja dia melakukan kesalahan, itu langsung karakternya dibunuh. Kenapa manusia-manusia di Indonesia begitu menjadi penjahat dan pengkhianat intelektualitas, di mana dia sudah mendapatkan curahan pengetahuan, wawasan, dan motivasi yang baik dari orang itu bisa dijatuhkan sampai tidak berbekas hanya gara-gara satu kesalahan. Itu bukan hanya Aagim, kita melihat misalkan Ustadz Solmed, kita melihat misalkan siapa lagi? Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Dan lain sebagainya. Bagaimana ceritanya? Ya karena sebenarnya ada kebencian kolektif dalam hati kita terhadap sebagian dari orang-orang yang mengklaim diri sebagai ulama. Sehingga apapun yang gelarnya ulama, kita akan tandain itu. Bahkan ketika misalkan Agim itu tidak terlalu menyakiti kita, misalkan Agim tidak terlalu menyakiti kita, tapi karena labelnya ulama, maka masyarakat kita akan melakukan uh, kultur cancel gitu, cancel, pembatalan terhadap ini. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena banyak orang yang mengklaim sebagai ulama itu masuk, menyentuh dan menyakiti ego manusia. Apa itu menyentuh ego manusia itu? Misalkan gini, wanita tidak berhijab, disenggol, dihakimi. Pegawai bank, disenggol, dihakimi. Anda itu kerjanya di tempat yang haram. Pegawai asuransi, disenggol, dihakimi. Musisi, musik kan haram, kenapa kamu masih itu? Penyanyi, artis, dipersekusi juga, dihakimi juga. Petinju, pemain MMA, pelukis, pematung, perokok. Ibu melahirkan yang sesar, katanya harus diruqyah. Orang yang menjalankan adatnya, adat Sunda dan lain sebagainya, itu juga disenggol. Nah, jadi walaupun kita, oh iya Ustadz, iya, tapi sebenarnya rasa sakit karena itu menyangkut langsung ego. Jadi manusia itu semuanya pada dasarnya adalah egois. Mau menggunakan pendekatan apapun secara psikologis, kita sepakat bahwa manusia itu pada dasarnya adalah egois. Nah, orang yang mengklaim sebagai ulama dan diklaim sebagai ulama itu sering menyentuh itu, ikut campur. Kenapa kamu pakaiannya seperti itu? Itu kan tidak syar'i. Kenapa kamu tidak memelihara jenggot? Kenapa kamu main catur di sini? Pemain catur kan pernah juga difatwakan haram, misalkan yang seperti itu. Kemudian ya yang lain-lain. Nah, jadi sebenarnya ada 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 kebencian yang tidak disadari. Makanya akhirnya banyak sekali orang-orang di Indonesia yang ketika bahas agama, udah diam aja, nggak usah bahas yang kayak gitu. Nanti gini-gini dan gitu-gitu gitu kan. Nah, jadi ini tafsiran saya, ini analisis saya. Karena mereka tuh terhadap agama mereka pengen, tetapi terhadap pemuka agama mereka takut. Karena takut dihakimi itu. Nah, jadi
akhirnya seperti yang terjadi pada Gus Miftah ini, yang menyebut dia Gus itu netizen, yang mengatai dia itu adalah Gus ya orang-orang ulama ya masyarakat yang ada di sana gitu. Dan setuju lagi. Jadi saya Gus, oh langsung semuanya setuju gitu ya. Ya mereka-mereka yang setuju juga, tapi kemudian mereka juga yang menjatuhkannya. Jadi ya ini tentu saja pernyataan dan pendapat saya itu agak berbeda dengan mainstream gitu ya. Tapi mari kita diskusikan soal ini. Saya melihat sih ini ada semacam kebencian kolektif yang tidak disadari oleh masyarakat kita. Saya setuju dengan adanya kebencian di masyarakat. Malah di situ sebenarnya salah satu poin yang mau saya bahas juga ya. Tapi jadi begini. Waktu itu saya kan punya podcast bareng Neng Kumaila dari Forbidden Question. Habis itu potongan klipnya itu saya upload di Instagram. Nah, potongan klipnya itu beliau bicara tentang bahwasannya beliau dulu sempat hafal Quran, tapi pas masih kecil, dan sekarang nggak ngerti apa namanya, bilang bahwasanya pas kecil nggak ngerti kok ada orang pas nengok ada orang hafal Quran, anak kecil tuh sampai nangis sampai apa gitu begitu yang disampaikan oleh beliau kurang lebih. Dan itu netizen pada pada sewot semua gitu. Saya pikir oh oke, sudah kuduga gitu kan. Wah, sewot. Saking sewotnya itu saya yang Instagramnya kecil tuh sampai ada sekitar 700.000 penonton di situ gitu. Dan saya melihat itu sebagai sebuah insekuritas dari netizen, yang dimana saya bisa memaklumi itu karena seperti yang kita bahas waktu itu juga ada ketidakbahagiaan, ada insekuritas, dan ada semacam menjadikan agama dan identitas-identitas agama sebagai bagian dari identitas pribadi. Nah, di sisi lain, di saat bicara soal Gus Miftah gitu, saya merasa ini pendapat saya ya. Saya merasa minta maaf saja nggak cukup untuk bagi beliaunya. Dia harus turun dari jabatannya sebagai bentuk hukuman sosial yang dimana saat itu terjadi saya kira oh pas lah gitu. Karena biar bagaimanapun selain itu sebagai hukuman sosial, dia itu kan sebagai representasi presiden gitu loh. Apapun ceritanya. Katakanlah dia pernah berjasa begitu banyak, tapi perilaku seperti itu menurut saya bukan perilaku yang merupakan cerminan dari perwakilan presiden gitu. Nah, yang menjadi apa namanya ya? Saya pikir di situ titik yang mungkin kita berbeda di sini gitu. Karena kalau saya berusaha untuk menangkap apa yang Pak Guru bilang bahwasanya Pak Guru ini benar nggak saya? Pak Guru beranggapan bahwasanya udahlah minta maaf ya, habis itu sudah gitu. Benar nggak itu? Netizen jangan nyerang Bukan, lagi gitu. Mhm. bukan. Jadi kira-kira gimana? Saya bilang kalau misalkan jadi gini, kalau ada pertikaian antara dua orang pribadi dan dua-duanya itu sudah selesai, maka orang lain tidak boleh ikut campur terkait dengan masalah itu. Ya sudah selesai. Tapi kalau misalkan masalahnya adalah urusan publik yang tadi itu, di mana dia ya dia harus menerima juga hukuman sosial. Kita juga harus mencerca tindakan-tindakan itu. Tetapi kalau misalkan dia harus lengser hanya gara-gara itu, hanya dalam tanda kutip ya, hanya gara-gara itu, maka kita harus tinjau ulang karena ini menyangkut masalah yang agak berbeda gitu. Jadi beliau diangkat sebagai apa itu perwakilan dari presiden atau ya yang semacam itu. Beliau diangkat bukan gara-gara ketika beliau itu konser, tetapi karena dia mampu untuk misalkan ya, mampu untuk menghubungkan antara pemerintah dengan rakyat di bawah. Jadi sesuatu yang eh, saya setuju kalau misalkan dia mendapatkan hukuman sosial, saya setuju banget karena itu adalah tindakannya. Tetapi hukuman sosial itu ya semestinya sudah tidak usah kita ikut campuri lagi kalau misalkan dua orang yang berseteru itu sudah selesai. Sama seperti saya dulu mengatakan kalau misalkan Gibran itu adalah Fufu Fafa, maka dan Gibran ini menyerang Pak Prabowo dan Pak Prabowo-nya sudah diam-diam saja, sudah santuy, ya sudah kita juga nggak usah ikut campur atas perseteruan yang sudah mereka selesaikan gitu. Jadi dalam hal ini ketika Gus Miftah sudah eh, anggaplah berseteru dan kemudian menyelesaikan masalah dengan orang yang itu ya sudah apa hak kita untuk ikut campur pada emosi-emosi itu gitu. Kan misalkan ya kita marah pada Gus Miftah adalah
karena berempati pada penderitaan dan rasa sakit hati orang yang dibulinya. Nah, apa alasan kita untuk berempati ketika si yang dibulinya juga sebenarnya sudah baik-baik saja gitu. Kan empati itu dalam definisi yang paling sederhananya itu adalah merasakan apa yang dirasakan orang lain persis sama seperti yang benar-benar dia rasakan gitu. Itu empati. Jadi empati itu adalah Akang putus cinta gitu. Lalu saya bersedih karena mencoba untuk merasakan apa yang Akang rasakan gitu. Nah, perasaan apa yang ingin dirasakan orang yang di situnya udah bahagia gitu. Udah dapet banyak misalkan ya, maaf ya. Ya terlepas itu semua tapi sudah selesai gitu. Lalu apa hak kita untuk ikut campur atas perasaan orang lain dan menghukumi orang lain atas klaim-klaim perasaan dan emosional yang sebenarnya sudah selesai gitu. Coba misalkan saya ajukan pertanyaannya ke Akang dan mungkin nanti kepada audiens yang lain, apa hak kita untuk berempati pada orang yang sudah berbahagia dan sudah baik-baik saja gitu. Oke, kalau dia sudah berbahagia, kalau landasannya adalah empati, ya kita harusnya bahagia juga untuk kebaikannya gitu, untuk perasaannya gitu. Itu yang saya lihat. Yep, Kalau itu pertanyaannya. betul. Iya, jadi maksud saya adalah ayo kita akhiri hal yang semacam ini, bukan berarti, sekali lagi ya, demi Allah harus digarisbawahi, bukan untuk memaafkan tindakan itu, tapi memaafkan Ya, pribadi yang melakukan tindakan itu. Kalau tindakannya kita sama sekali tidak akan mentolerir itu gitu. Ya kayak gitulah. Jadi maksudnya kita itu Kang terlalu hidup dalam eh, hidup dalam dendam dan kebencian gitu. Saya saya ngomong agak panjang dan agak melebar terlalu jauh puluhan ribu kilometer ke wilayah utara di sana, ke wilayah barat. Kan di sana itu ada sebuah negara yang namanya Norwegia, kemudian ada beberapa negara Skandinavia di sana yang pendekatan filosofis terhadap hukumnya itu berbeda dengan kita. Jadi di sana itu orang paling bangsat, paling bajingan, paling kurang ajar, ngebunuh paling banyak orang, pembunuh berantai dan sebagainya. Hukuman yang paling maksimal yang disediakan kepada mereka itu adalah 21 tahun penjara, di mana penjaranya bahkan lebih mewah daripada hotel. Mereka bebas berkeliaran kemana-mana, mereka berinteraksi dengan sangat baik dengan para sipir, mereka bahkan boleh memiliki profesi, mereka juga memiliki lahan mata pencaharian, mereka memiliki hewan peliharaan. Yang membuat mereka berbeda adalah mereka dipisah, diisolasi dari ruang publik karena khawatir mereka akan mencederai orang lain. Itu hukuman, anggaplah Akang membunuh 1.000 orang gitu, maka Akang akan ditempatkan di tempat yang di penjara selama 21 tahun, tapi penjaranya sangat nyaman dan enak gitu. Luar biasanya adalah setelah Akang bebas dari penjara itu, kemungkinan Akang untuk melakukan kejahatan lagi hanya 15%. Bandingkan misalkan dengan di Amerika Serikat, orang yang sudah di penjara, dia 70% akan berpotensi untuk melakukan tindakan kekerasan lagi, akan masuk penjara lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dalam pikiran orang-orang Norwegia, ketika misalkan ada orang yang melakukan pembunuhan terhadap 1.000 orang katakanlah, maka dia sendiri tidak sepenuhnya bersalah, tapi dia ada dalam sebuah kondisi di mana dia juga melakukan itu karena ada latarnya. Misalkan dia korban bullying sejak kecil, misalkan dia tidak dididik oleh orang tuanya, misalkan orang tuanya broken home, misalkan pendidikannya tidak memadai dan lain sebagainya. Oke, jadi karena itu dia jahat, dan karena jahat maka kejahatan itu harus diubah menjadi kebaikan. Diubah jadi kebaikan. Jadi hukuman itu bukan untuk balas dendam, hukuman itu adalah untuk memberikan pendidikan kepada orang itu. Kalau misalkan orang itu sudah baik, ya sudah. Bahkan ketika misalkan dia melakukan hukum pembantaian terhadap 1.000 orang, ya kalau sudah baik ya sudah gitu. Nah, ini pendekatan filosofis tentang hukum di negara-negara yang terlalu maju. Dan di negara yang dimaksud itu, penjara itu kosong. Bahkan di negara-negara yang dimaksud, termasuk juga Belanda, mereka harus terpaksa mengimpor narapidana hanya untuk bisa memenuhi sel-sel tahanan mereka. Karena di negaranya sendiri tingkat kriminalitas sangat rendah. Kenapa tingkat kriminalitas sangat rendah? Di antaranya adalah orang yang sudah melakukan kejahatan ketika dihukum, di sana hampir tidak akan melakukan kejahatan lagi. Sedangkan di sini,
kejahatan akan bertambah bahkan secara eksponensial gitu. Karena orang-orang jahat baru masuk ke penjara, kemudian orang yang sudah di penjara sudah keluar, dia akan melakukan kejahatan lagi. Jadi penjara makin lama makin penuh. Di Indonesia sudah tidak memadai, tidak ada satupun penjara di Indonesia yang layak karena jumlah narapidananya terlalu banyak. Kan begitu. Nah, sekarang balik lagi kita balik lagi ke fenomena yang ada di Indonesia. Ketika misalkan ada orang-orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kesalahan, bisakah pendekatan kita sebenarnya adalah untuk memberikan pendidikan kepada dia agar dia menjadi lebih baik? Bukan untuk menyalurkan hasrat dendam kita kepada orang itu, agar orang itu menderita sama seperti korbannya. Bisakah kita berpikir dengan cara yang seperti itu gitu? Apakah pandangan ini terlalu moralis atau pandangan ini terlalu utopis misalkan? Ya, ya, mari kita ulang lagi pendekatan kita terkait bagaimana kita menghukum orang lain gitu. Apakah orang yang dihukum itu harus menderita, ataukah orang yang dihukum itu harus dididik untuk menjadi orang yang baik gitu. Gitu sih, Kang. Oke, itu kan masuk di dalam ranah filsafat moral ya, itu dan filsafat politik itu di luar dari bidang saya. Dan sebenarnya jujur aja diskusi tentang Gus Miftah ini pun juga bukan sesuatu yang saya juga paham karena memang saya bukan termasuk Oke. orang yang up to date dengan isu publik, makanya saya itu memang ingin mencari pandangan dari orang-orang dan kebetulan yang saya dapat Pak Guru dan kebetulan pandangan Pak Guru ini termasuk yang bertentangan dengan orang publik. Saya nggak tahu ini nanti netizen bakalan nyerang saya juga kalau saya nggak nyerang Pak Guru kan ini algoritma bro kan kira-kira gitu loh Pak ya. Tapi oke Iya. saya malah saya jujur aja saya ngomong sama netizen ya. Saya di sini adalah gelas kosong. Saya berusaha untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Makanya kalau kita diskusi sampai ke arah debat pun saya tidak bisa. Di sini benar-benar bukan bidang saya gitu. Jadi yang mau saya tanya ya terkait kita balik ke Gus Miftah ya. Jadi yang penjara-penjara tuh saya nggak tahu bagaimana menjawabnya. Tapi kita balik ke Gus Miftah. Pertanyaan saya tuh begini, menurut Pak Guru, apa istilahnya, skenario yang paling ideal itu seperti apa? Apakah apakah misalnya gini, ngatain orang goblok dihujat netizen, katakanlah sebenarnya saya juga menganggap hujatan netizen ini adalah bentuk menjaga akuntabilitas orang-orang yang Ya. tinggi posisinya di publik dan setelah dihujat netizen untuk sebuah apa untuk mendorong supaya beliau minta maaf habis itu udah sudah gitu. Pandangan Pak Guru sebenarnya yang paling ideal seperti apa seharusnya? Skenario terbaik adalah jangan lagi jadikan Gus Miftah sebagai Gus. Jangan lagi melihat orang yang berbicara sebagai orang yang memiliki otoritas gitu. Jadi sekarang gini, Kang, Gus Miftah, siapa yang ngangkat dia di posisi itu? Netizen. Padahal netizen tahu Gus Miftah itu kelakuannya seperti itu. Ketika misalkan cerita seperti ini bergulir, kita mengetahui track record Gus Miftah emang dari dulu kata-katanya begitu kasarnya. Goblok-goblok lah, lonte-lonte lah, lain-lain sebagainya. Netizen tahu sejak bertahun-tahun lalu. Dan mereka tetap menjadikan Gus Miftah itu sebagai orang yang dipercaya untuk jadi Gus. Lalu kenapa kalau misalkan sudah menjadi seperti itu kemudian dijatuhkan? Ini mirip sekali dengan kasus-kasus di Indonesia banyak ini sudah menjadi pola gitu. Misalkan ya, Akang ingat nggak dulu ada Ade Oh. Londok yang viral gara-gara ngejual ngejual cakwe yang di Bandung itu, yang misalkan anjing goblok apa ngomongnya kasar sekali. Nah, Iya iya. itu Iya ketika iya iya. ketika dia memviralkan kata-kata itu, pejabat-pejabat publik termasuk Kang Ridwan Kamil yang pada waktu itu menjadi wali kota itu mengangkatnya menjadi duta. Stasiun-stasiun televisi membawanya ke tempat ini, ke tempat siaran dan ditandemkan dengan komedian-komedian yang sangat luar biasa. Dan kemudian ketika Ade Londok itu melakukan kesalahan, dijatuhkannya habis-habisan. Pertanyaan saya, siapa yang ngangkat dia ke ruang publik itu? Sama seperti Gus Miftah, dia sejak awal berperilaku seperti itu
Dia sejak awal memang Ya, seperti itu. Lalu kenapa tidak memposisikan dia sebagai orang yang biasa saja? Nah, ini kan sebenarnya kita menemukan banyak sekali orang-orang di Indonesia yang berperilaku yang seperti itu gitu. Kita yang angkat, kemudian kita dikecewakan, kemudian kita jatuhkan. Dalam skala yang lebih besar, Akang pasti ingat, ada presiden namanya Jokowi. Dia diangkat gara-gara apa? Hype. Dia diangkat ya, gara-gara ya. hype. Dia diangkat gara-gara hype. Di Solo dia memerintah dengan sangat baik, kemudian secara prematur tiba-tiba diangkat ke Jakarta ketika beliau belum memiliki koneksi, belum memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Udah dari Jakarta dipaksakan pula untuk jadi presiden dalam situasi beliau sama sekali masih defisit kekuasaan, defisit koneksi pada waktu itu. Dipaksakan dia menjadi presiden prematur yang begini dan begitu. Setelah akhirnya Pak Presiden itu memiliki koneksi dan kekuatan, setelah dia memiliki power dan kekuasaan dan sebagainya, kemudian dia merajai, dihujatnya habis-habisan. Di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi, itu beliau tuh dihujat habis-habisan sama netizen, Iya, berulang kali, iya. dihajar, Mm. termasuk juga sampai keluarganya. Pertanyaan saya adalah, yang ngangkat Jokowi itu siapa? Kenapa orang-orang begitu mudah hype gitu hanya gara-gara Jokowi kelihatan kayak orang kampung, kemudian wajahnya dianggap sebagai, wah ini adalah representasi dari rakyat, ayo kita dukung dan sebagainya. Ya, kesalahannya adalah dari siapa yang ngangkatnya dia gitu. Jadi kalau misalkan ditanya yang ideal, mohon ke depannya jangan angkat lagi Gus-Gus sembarangan, jangan angkat lagi orang-orang ke ruang publik hanya gara-gara dia hype. Sesimpel itu kan. Jadi mari kita kembalikan otoritas pada orang-orang yang memang layak untuk itu, bukan gara-gara dia seru gitu, baru gara-gara dia rame. Nah, sekarang dia dijatuhkan, ya sudah dia dijatuhkan, cuman ya kalau misalkan mau dijatuhkan, kalau misalkan dia mau diberhentikan juga ya silakan saja. Tapi siapa juga yang mengangkatnya? Makanya saya bilang kalau misalkan dia sudah ada di ruang publik, dia sudah menjadi langsung atasan presiden, begini dan begitu, kemudian ada kasus yang seperti ini, dia diangkat jadi presiden, dia diangkat jadi utusan presiden itu kan sebenarnya adalah gara-gara kemampuan dia untuk bisa berkoneksi dengan masyarakat. Jadi dia diharapkan menjadi jembatan antara atas dengan bawah gitu. Dan jembatan itu ya mungkin harus dengan bahasa yang seperti itu karena memang tongkrongan kita ngobrolnya seperti itu gitu. Eh, Gitu sih Kang. Jadi Hmm. iya. Iya, iya, iya. Satu satu ini lagi karena memang nama edisi saya nama edisi kanal rasionalitas so, biar keren gitu kan. Saya lebih kepada memang membahas tidak terlalu lama. Ini kita udah 37 menit. Niatan Oh saya itu iya. 20 menit kayak saya bilang. Iya, seru sebenarnya. Tapi gini, sebelum saya tanya pertanyaan ini ya. Em, kalau kalau saya tidak menghabiskan banyak waktu untuk berusaha memahami Pak Guru di sini, mungkin saya bakalan ngerasa Pak Guru ini membela Gus Miftah di sini gitu. Dan itu bahkan saya bilang Gus Miftah bukan hanya sekedar pribadinya, tapi keseluruhannya gitu kan. Dan itu membutuhkan waktu bagi saya selama 35 menit kurang lebih untuk memahami bahwasanya bukan seperti itu yang Pak Guru maksud gitu. Em, Ya ini bukan pertanyaan di dalam skenario, tapi saya pengen nanya begini, sebagian besar video Pak Guru itu kan 15, 20 menit, 30 menit. Jika membutuhkan waktu begini lama untuk saya bisa memahami pemikiran Pak Guru, tidakkah 15 menit waktu yang Pak Guru siapkan untuk setiap video itu bakalan membuat netizen susah memahami maksudnya Pak Guru? Ini pertanyaan yang nggak sesuai, nggak ada Sebagian hubungan besar dengan Gus video Miftah. saya, Mm-mm. ya, sebagian besar video saya itu disalahpahami. Dan saya melihat itu di kolom komentar. Salah satu kesalahpahaman yang paling fatal itu adalah menganggap saya pakar di bidang apa yang saya bicarakan. Jadi saya tuh saya tuh udah lebih dari 5 video menegaskan secara eksplisit dan secara khusus bahwa saya tidak memiliki otoritas akademik apapun dalam hal berbicara.
Jadi pembicaraan saya sebenarnya adalah pembicaraan tongkrongan untuk saling berdiskusi dan berdialektika. Karena kita adalah manusia yang bebas untuk berbicara, mengemukakan pendapat, jadi ayo kita bebas bicara dan kita kemukakan pendapat dan ayo kita berdiskusi terkait dengan hal itu. Saya tidak memiliki otoritas. Saking saya tidak memiliki otoritasnya dan saya memahami saya tidak memiliki otoritas, maka pernyataan-pernyataan saya yang berbentuk klaim, maka saya akan cantumkan referensinya sebagai penegas bahwa otoritas itu dimiliki oleh siapa yang saya kutip, bukan pernyataan saya gitu. Saya hanya orang yang menyajikan, menghubung-hubungkan gitu. Nah, em, ini satu di antara sekian banyak kesalahpahaman, tapi jujur saja, netizen tetap menganggap saya itu pakar atau dalam hal ini jago, sehingga wah ini jago di semua bidang dan sebagainya. Dan ini beban, misalkan buat orang-orang ini kemarin jujur ya, saya mohon maaf. Saya juga harus minta maaf pada orangnya. Jadi kemarin-kemarin saya diskusi sama seperti ini dengan Akang. Kemudian si orangnya itu sama netizen dianggap tidak bisa mengimbangi. Karena saya terlalu pinter, dia terlalu lugu, sehingga dia dibully. Dan akhirnya dia nggak mau wawancara saya lagi gitu. Dan ini bukan kali pertamanya. Itu bukan kali pertamanya. Makanya saya tuh juga kenapa banyak sekali konten-konten saya yang justru disalahpahami. Saya kemarin misalkan ngebahas tentang salah satu pemikiran filsafat dari Prancis terkait dengan status Yesus sebagai tokoh anarko. Saya dianggap sebagai penista, penista agama, padahal saya secara filosofis membahas sebuah pemikiran yang dikemukakan oleh filosof Prancis yang sangat religius, yang sangat-sangat Kristennya itu sangat taat gitu. Tapi saya dianggap sebagai orang yang menistakan. Atau misalkan kasus yang lain, ketika saya ngebahas tentang opsi Samson itu adalah bahwa Israel sudah menyiapkan sekitar 100-200 hulu ledak nuklir. Kalau mereka misalkan akhirnya terpepet dan terusir dari tanah itu, mereka mungkin akan membom nuklir negara-negara yang ada di sekelilingnya, termasuk membom wilayah mereka sendiri agar tidak bisa diduduki. Ketika saya menyampaikan itu, saya dianggap sebagian oleh netizen itu sebagai orang yang pro terhadap Israel dan mengajarkan rasa takut kepada orang-orang Arab agar tidak menyerang Israel. Jadi betapa sulitnya saya untuk mengemukakan gagasan dan pendapat saya itu kepada orang gitu. Ketika saya ngomong dijadikan referensi, gak gitu juga. Saya tuh ngajak kita tuh untuk berdiskusi gitu. Kenapa ya banyaklah hal-hal yang semacam itu yang ingin saya tekankan gitu. Bahwa di setiap video tanpa kecuali ada kesalahannya. Di setiap video tanpa kecuali setelah saya nonton atau bahkan ketika mengeditnya saya sadar bahwa di situ ada banyak kesalahannya gitu. Tapi kesalahan-kesalahan itu ya tidak apa-apa karena toh saya tidak mengklaim itu benar gitu. Saya menjadikan itu sebagai isu diskusi saja, sama seperti kita gitu. Jadi tujuan kita berpikir itu bukan untuk menjadi benar. Tujuan kita untuk berpikir itu adalah untuk menjadi bijak, untuk bukan kita menjadi pemilik kebenaran, tetapi agar kita bertindak benar gitu. Nah, jadi karena itu ya untuk tahu benar dan salahnya ya ayo kita diskusikan. Sayangnya yaitu di Indonesia itu diskusi itu sering kali berubah menjadi bahan perdebatan dan perdebatannya juga tidak etis gitu. Jadi saling begini dan begitu ya, tapi itu yang terjadi di Indonesia. Ya, ya, ya. Saya juga ada tuh pas Pak Guru buat story soal konten kita kan, ada yang komen gitu. Ah, nggak enak nih hostnya bikin saya ngantuk gitu. Anjir, sakit hati aku gitu. Dibilang nggak enak. Ada itu apa namanya? Cuman oke lah karena kita diskusi soal kelakuan netizen juga kan. Jadi ya udahlah saya ya udah terbiasa sih karena memang nature konten saya kan konten saya itu filsafat ketuhanan. Jadi konten utama selain yang podcast ya, saya punya 2 channel dan saking takutnya saya itu diserang netizen Indonesia, saya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi dipakai bahasa Inggris pun sering dapat hujatan dari ya orang-orang yang agak religius lah gitu kan. Jadi saya Oh, udah terbiasa juga gitu. Gitu. Jadi what do jadi you how? saya ngomongnya pakai ini, pakai teleprompter.
Dan saya juga sering tapi saya sering ngundang ini juga filsuf-filsuf barat. Kadang-kadang ada sejarawan-sejarawan juga saya undang. Tapi itu di konten yang satu lagi, bukan yang bukan di tempat yang saya akan upload ini gitu. Jadi memang ya udah terbiasa sih dapat dapat serangan-serangan dari orang-orang religius, bahkan dari orang-orang ateis pun juga saya pernah dapat serangan gitu karena mereka ngelihat posisi saya tuh kayak nggak jelas. Kamu tuh apa sih? Kamu teis apa ateis? Kamu nggak jelas. Saya bilang saya di sini bukan mau mempromosikan posisi saya gitu. Apapun posisi saya itu nggak relevan sama diskusi ini. Saya hanya ingin ya sama kayak Pak Guru ya. Saya bukan akademik gitu. Saya hanya ingin ini ideku gitu. Pandangan kalian seperti Iya, apa gitu. itu Jadi itu ateisnya ateis religius itu kayaknya. ateis religius dan itu sama parahnya dengan teis religius itu saya pikir Iya. pengalaman saya ya sama sakit sakit hati banget saya gitu. Aku malah ingin menormalisasi orang memandang ateis dan aku diserang sama ateisnya sendiri gitu kan. Jadi agak makan hati gitu. Dan ada mohon maaf jadi saya balik cerita nih walaupun saya hostnya ya. Ada juga saya punya cerita tentang saya nggak enak bilangnya dungu ya tapi kedangkalan berpikir netizen dan ini di Indonesia gitu. Waktu itu saya ada diskusi membahas tentang argumen filsafat keberadaan Tuhan gitu di kanal kolektif dari UGM di Jogja gitu kan. Saya sebagai penanggap gitu. Nah, tiba-tiba ada yang komen setelah itu udah selesai live-nya di-upload di YouTube, ada yang komen bilang gini, "Wah, ini yang bagus ini konten-konten seperti ini, tidak seperti kontennya si Fuad, si Kumaila disebutnya semua gitu kan." Apa namanya saya gini, "Heh, kamu tahu nggak yang ngomong di konten yang kamu komen itu aku gitu, si Fuad gitu loh." Jadi dia nggak nengok sampai akhir di tempat saya itu menceritakan tanggapan saya akan argumen itu gitu. Jadi saya pikir gini, kamu itu komen cuman pengen untuk mengekspresikan kebencianmu sama sosok-sosok yang mungkin tidak sepandangan dengan dirimu gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu kalau misalnya kamu nggak sepakat, tapi setidaknya pahami dulu bahwasanya orang yang nggak kamu setujui, orang yang kamu istilahnya apa ya, yang kamu hujat itu hadir di dalam live yang kamu komenin itu gitu, bahkan sebagai pembicaranya gitu. Dan saya rasa itu lucu gitu untuk ukuran orang-orang yang berusaha untuk menggarisbawahi kualitas intelektual suatu orang, tetapi dia sendiri menjadi tidak intelektual di situ gitu. Itu pengalaman saya gitu. Ya ini udah 47 menit Pak Guru dan kalau gitu saya izin pakai pertanyaan penutup. Tapi ini pertanyaannya mungkin bakalan panjang lagi Pak Guru jawabnya. Boleh ya saya kasih pertanyaan yang mungkin bakalan bikin panjang jawabannya. Oke. Apa itu? Kira-kira, Malah hilang. Oh iya. oke, ini balik lagi nih ya. Oke. Kira-kira begini, kan kita nih memilih orang karena hype atau apapun lah alasannya. Intinya bukan alasan yang koresponden dengan kemampuan yang seharusnya dimiliki gitu. Ibaratnya ke Gus Miftah kan kita pilih mungkin karena hype. Padahal tidak seperti yang kita ekspektasikan gitu kan. Kan jika orang-orang ini kan tadi kan kita mengatakan ya lu sebagai pemilih jangan jangan salah milih dong kan gitu. Tapi bagaimana jika kayak begini? Ada sebuah kesadaran baru dari orang-orang yang dipilih oleh masyarakat kita yang hype begini. Aku bukan hanya harus mengikuti ekspektasi mereka, aku dipilih ini karena mereka dan mungkin ekspektasi mereka tidak sesuai dengan aku yang sebenarnya. Oleh karena itu aku akan berusaha menjadi seperti yang mereka harapkan. Misalnya kayak Gus Miftah gitu kan. Mungkin kalau dia sadar posisinya, kalau dia mempertahankan perilakunya yang kurang berperi kemanusiaan, mohon maaf saya pakai bahasa itu. Mungkin kalau dia dari awal sadar, dia mungkin tidak akan melakukan itu gitu. Artinya kan begini, ada kesempatan juga bagi orang-orang yang dipilih untuk memperbaiki dirinya sebelum dia ketahuan jelek-jeleknya gitu. Itu kan sebuah opsi yang baik juga. Apa pandangan Pak Guru? Sebaliknya, Gus Miftah menyadari dia dipilih karena ceramahnya seperti itu. Jadi dia akan mempertahankan ceramah macam itu. Sama Oh seperti ya, Rocky oke. Gerung dipilih karena dia mendungu-dungukan orang lain dan dia tidak akan mengubah karakteristik itu. Jadi Gus Miftah menganggap bahwa saya sejak awal emang gini dan netizen tahu dan orang lain tahu dan tempat-tempat di ceramah saya juga sudah tahu, maka ya sudah,
ini identitas saya ya seperti ini gitu. Itu juga ceramah-ceramah misalkan yang Habib Rizik dan sebagainya, ya sekarang ketika Habib Rizik melunak, itu pendukungnya justru malah berkurang gitu. Ya karena dia dipilih menjadi ulama besar, dia menjadi imam besar adalah kemampuan beliau untuk menyuarakan kritik-kritik keras kepada pemerintah. Ketika kemudian sekarang melunak, ya sudah sepi gitu. Jadi Em, sebaliknya sih pikiran-pikiran mungkin ya kalau misalkan kita melihat rekam jejak yang sebelumnya, em, hujatan Gus Miftah pada penjual es teh kemarin itu gak seberapa dibandingkan dengan hujatan Gus Miftah pada orang-orang sebelumnya. Itu yang kemarin itu sebenarnya nggak seberapa. Misalkan ada artis senior di Indonesia kan yang sampai dikatakan, untunglah kamu berburuk rupa gitu, sebab kalau ya, misalkan kamu cantik maka kamu akan jadi PSK gitu. Itu ya, kan triple itu kan, iya, iya, hujatannya iya, itu iya. triple gitu. Hujatan Mm-mm. bias gender, hujatan body shaming, dan hujatan moral gitu, Mm-mm. hujatan etika, itu tiga langsung dalam satu kalimat. Bayangin dalam satu kalimat langsung tiga strike kayak gitu gitu. Nah, ketika itu sudah dikatakan dan tidak ada yang menuntut dan netizen baik-baik saja dan semua orang yang nonton di situ juga tidak melaporkan dan sebagainya, dalam pikiran saya ketika Gus Miftah berpikir bahwa oh ini adalah candaan yang bagus, dan mana mana ada beliau kepikiran untuk mengubahnya, orang itu Iya, juga sudah, itulah yang menaikkan citra saya gitu. iya, iya, iya. Iya, iya. Oke, saya terima jawaban itu. Berarti intinya sebenarnya kita sebagai masyarakat harus lebih bijak di dalam memilih, jangan dipengaruhi oleh hype. Ya, begitu ya kurang lebih ya. Atau ada tambahan lain Pak Iya, Jerak? intinya adalah setiap orang bebas berbicara, tetapi setiap pendengar wajib menjadi skeptis gitu. Jadi Gus Miftah bebas ngomong kayak gimana pun, tapi yang menilainya itu sebenarnya adalah pasarnya. Jadi yang salah itu adalah pasarnya. Kalau misalkan ada sebuah produk yang dilemparkan ke pasar, setiap pabrik bebas untuk menggelontorkan produknya ke pasar. Bebas. Mau bagus, mau jelek itu bebas. Yang menjadi tidak bebasnya itu adalah ini si konsumennya mau menerimanya atau tidak gitu. Jadi beban itu diserahkan sebenarnya kepada konsumennya. Nah, kalau misalkan di Indonesia ada perlindungan, ada ya BPOM dan lain sebagainya, ya memang, tapi ya tentu saja masalah BPOM dan lain sebagainya itu juga muncul sebagai tuntutan dari masyarakat, bukan tuntutan dari produsennya gitu. Itu BPOM itu adalah perwakilan dari konsumen, bukan perwakilan dari produsen gitu. Ya, jadi eh, setiap ceramah, setiap basa-basi dan sebagainya, ya orang ngomong silahkan, tapi apakah orang itu akan menjadi panutan atau tidak, apakah informasi yang diajukan itu akan diterima atau tidak, ya itu diserahkan kepada orang yang mendengarnya. Jadi mari kita menjadi pendengar yang skeptis, bukan menjadi pembicara yang dibatasi. Baiklah kalau begitu, Pak Guru Gembul. Terima kasih banyak. Oke.